coaching. Tentunya nanti akan dicoba wawancara pra observasi sebelum observasi ataupun supervisi dilakukan. Dan kali ini alhamdulillah saya bersama rekan saya ada Bu Siti Rohayati yang kebetulan besok akan disupervisi. Jadi untuk hari ini melakukan wawancara pra observasi mengenai kegiatan-kegiatan yang besok akan dilaksanakan, apakah memang betul-betul sudah dipersiapkan dan juga besok bisa berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja saya awali, kita mulai wawancara pra observasi dengan Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Pak Taufik. Terima kasih sudah berkenan ini dengan saya tentunya ingin sedikit berdiskusi, sedikit berbincang-bincang tentang keinginan yang diharapkan dari Ibu sendiri dari wawancara pra observasi ini apa? Ya supaya saya itu punya apa ya, saran pengalaman ya, saran, kemudian sharing agar ketika saya disupervisi dalam pembelajaran besok itu bisa menghasilkan pembelajaran yang maksimal, lancar gitu. Iya, supaya lancar, baik, dan pembelajarannya ya bagus. Dan ini sudah biasa Ibu lakukan ya. Tapi kalau yang namanya supervisi katanya pergi dan sebagainya itu. Iya. Untuk materi sendiri kira-kira besok apa Bu? Untuk besok mopel bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa IPA. Iya. Karena itu nanti dalam tema sih ya Bu. Iya, bahasa Indonesianya itu teks non fiksi, kemudian IPA-nya rantai makanan. Teks non fiksi dan rantai makanan. Jadi nanti di dalam bahasa Indonesianya teks non fiksinya mungkin berupa bacaan rantai makanan juga gitu. Iya. Jadi ada saling berkaitan. Iya. Untuk mata pelajaran di IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian materinya teks non fiksi dan rantai makanan. Nah, dari materi tersebut tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk teks non fiksi itu anak-anak mencari ide pokok. Pokok pikiran gitu ya. Iya, mencari pokok pikiran. Kemudian untuk IPA-nya anak-anak bisa membuat rantai makanan. Membuat gambarnya ya Bu? Bisa gambar, merangkai gambar, bisa juga misal membuat model sederhana hewan-hewan dia dengan plastisin. Kemudian di kelas 5 itu karena materi sudah sangat kompleks Bu. Untuk pokok pikiran melakukan bacaan, jadi melakukan pikiran dari bacaan, kemudian dapat membuat rantai makanan. Baik. Saya ingin tahu persiapan yang sudah tentunya dilaksanakan sebelum supervisi yang besok dilaksanakan. Itu kira-kira apa saja persiapannya? Untuk persiapan pembelajaran, ya kita menyiapkan perangkat pembelajarannya ya. Iya, RPP, kemudian media, LCD, ya soal evaluasi ya. Ya pertama RPP dulu, kemudian media, ada gambar-gambar hewan, kemudian anak-anak itu sudah menyiapkan apa ya, model-model hewan itu yang dengan plastisin. Dengan plastisin maupun gambar model hewannya Ya, sudah ada yang dibeli sudah ya? iya, anak buat sendiri. Kemudian berbagai hewan nanti kan dipadukan begitu ya. Kemudian ya LCD ya. Kemudian untuk apa ya? Ya gambar-gambar hewan, gambar-gambar ya. Gambar-gambar itu ya yang wujud nyata Ibu. Iya. Itu yang kemudian menyiapkan juga buku-buku siswa, jelas itu. Oh ya, guru siswa, ada guru-guru gitu. Iya. Kemudian juga mungkin dengan LCD belajar nanti jadi menarik ya. Iya, diharapkan seperti itu. Oh iya luar biasa itu. Kemudian apa dengan guru siswa dan guru-guru karena sudah ada dan
dalam prosesnya itu nanti dibikin semenarik mungkin. Ya kayaknya juga seperti itu ya Bu, tadi ya, ada pembelajaran modulnya yang menarik. Nah, ini berarti untuk persiapan alat-alat dan bahan pembelajaran sudah siap. Kira-kira kesulitan apa ini Bu yang dialami peserta didik dan murid itu secara pengalaman saja Bu, di tahun kemarin materi ini kesulitannya gimana? Untuk ini ya, untuk bahasa Indonesia kan ini mencari pokok pikiran, ya, mencari pokok pikiran atau ide pokok lah, atau itu biasanya anak-anak masih kurang memahaminya. Kan seharusnya harus membaca paragraf, kemudian menentukan kalimat utamanya dulu, ya, baru menentukan ide pokoknya, pokok pikirannya. Jadi harus menemukan kalimat utamanya. Nah, itu yang biasanya anak itu kesulitan, iya. Sebenarnya Itu yang di bahasa Indonesia, iya. Kalau di IPA-nya Bu? Kalau di IPA-nya kesulitan biasanya meletakkan ini posisi hewan pada tingkat ini produsen, konsumen, itu harus dipahami, iya, harus dipahami dulu. Nah, ini nanti dengan bantuan gambar-gambar itu anak bisa apa ya? Iya, akan lebih paham menentukan mana produsen, mana konsumen 1, konsumen 2. Karena anak balik-balik ya Bu ya, konsumennya ya, mana penulis juga. Iya. Karena itu harus ada gambar-gambar yang iya. Soalnya itu, kemudian metodenya Bu, ini yang akan dilakukan besok apa Bu? Ya untuk metode ceramah jelas tetap dibutuhkan, ya. Sudah mungkin ditinggalkan. Iya, untuk ya tetap ada saja, iya. Kemudian diskusi ya. Ini untuk melatih kemandirian, untuk melatih keaktifan, tanggung jawab, gitu. Diskusi, kemudian apa ya? Presentasi ini nanti. Iya, presentase, karena ini kan biasanya ya untuk apa ya? Untuk ini pembelajaran IPA-nya membuat rantai makanan itu dengan kelompok, nanti dipresentasikan. Membuat rantai makanan, nanti kan hewan-hewannya jelas beda-beda. Iya, nanti dipresentasikan. Itu untuk apa ya? Untuk melatih percaya diri. Ya. Betul. Apa ya istilahnya berbicara di pengalamannya. Iya. Kalau yang lain mungkin ada Bu, ada tanya jawab juga mungkin. Iya. Tanya jawab ya. Ketika anak presentase itu yang lain bisa menanggapi. Iya, bisa menanggapi. Itu ya jelas untuk melatih apa ya, kepercayaan juga ya. Betul. Melatih mengemukakan pendapat. Sama. Kalau penugasan itu? Untuk penugasan itu ada tadi ya, kelompok ya. Kelompok, kemudian ini ada apa? Soal-soal itu. Soal-soal, iya. Biasanya seperti itu ya. Iya, soal yang terakhir itu kan nanti evaluasi individu, iya. Untuk mengetahui seberapa besar naskahnya. Iya. Oke, terima kasih. Modelnya sudah bagus tuh. Metodenya sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya coba ceritakan Bu, gambaran besok itu kegiatan pembelajarannya seperti apa? Ya, untuk kegiatan pembelajaran ya sama ya. Awal ya berarti kita ada persepsi, ya. Kemudian ada pemberian motivasi kepada anak, ya, agar apa ya, anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran, iya. Kemudian ada apa ya, menyampaikan tujuan pembelajaran itu supaya anak itu tahu bahwa kita akan mempelajari apa,
mempelajari ini manfaatnya untuk apa gitu. Kemudian itu untuk pendahuluan. Kemudian setelah itu ya kegiatan inti ya dimulai karena ini tema ya, pertama ngumpul ini dulu bahasa Indonesia, kita teks non fiksi ya, berarti kan ada teks non fiksi, kemudian anak-anak membaca, mengidentifikasi dulu tiap paragraf ada berapa paragraf, nanti tiap paragrafnya dibaca, kemudian menentukan itu. Iya, itu di kegiatan inti. Kemudian setelah anak sudah berhasil menentukan ide pokok, ya kemudian melaporkan berarti. Nah, itu pada kegiatan kelompok. Iya. Kemudian anak menyampaikan, mempresentasikan hasil dari kelompok 1, kelompok 2 begitu. Itu di inti. Kemudian yang untuk tugas individu ya disajikan 1 paragraf saja, 1 atau 2 paragraf untuk itu anak menentukan secara individu. Di akhir mapel bahasa. Kemudian untuk IPA-nya itu ya membuat rantai makanan itu secara kelompok. Iya. Di situ juga dijelaskan siapa itu produsen. Iya. Untuk rantai makanan kan. Iya. Ada mana produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2. Anak menentukan dulu, disajikan gambar-gambar, kemudian membuat disajikan dulu ya, disajikan contoh rantai makanan dan LCD, kemudian anak menentukan mana yang produsen, mana yang konsumen 1, mana yang konsumen 2. Terus mungkin ada keterlibatan orang tua di pembelajaran besok. Untuk kerjasama dengan orang tua itu ya diharapkan siswa itu diberi tugas untuk membuat rantai makanan dengan hewan yang lain nanti dengan bantuan orang tua. Jadi ada tugas sendiri ya? Iya. Mungkin tugas rumah. Iya, tugas di rumah. Luar biasa, mantap sekali. Kemudian dalam melakukan pembelajaran tersebut tentunya ibu juga menggunakan instrumen gitu. Iya. Beberapa instrumen mungkin yang akan dipakai besok. Iya. Apa saja? Untuk instrumen kita gunakan untuk penilaian sikap. Ya, lembar penilaian sikap. Kemudian ada tes tertulis, berarti dia soal tes tertulis. Kemudian ada rumit penilaian untuk presentasi siswa. Mantap sekali Bu. Dan penilaian tentunya di tengah-tengah pembelajaran gitu. Iya. Iya. Luar biasa. Dari yang sudah diberikan itu, kompetensi yang diharapkan kira-kira apa? Untuk bagi saya dulu ya, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, kemudian bagaimana saya menyampaikan materi ke siswa supaya siswa itu lebih paham, lebih mudah menerima penjelasan dari begitu. Oh iya. Kemudian untuk ini menghadap karakter siswa ya. Oh iya, sosial emosi ya. Itu ya kita harus memahami siswa karena kemampuan anak kan beda-beda. Iya, karakter siswa beda-beda. Kemudian untuk anak ya kita harapkan anak mampu sesuai dengan tujuannya tadi, mampu menentukan pola pikiran, iya, mampu menentukan ide pokok. Kemudian dia mampu membuat rantai makanan di gambar rantai makanan. Kemudian yang kalau dihubungkan dengan kehidupan nyata apa? Karena ini rantai makanan kan jelas dengan lingkungan ya. Iya, peristiwa makan dan dimakan. Kalau misal konsumen ini punah akan bagaimana begitu ya. Kan nanti anak jadi tahu cara
menjadi perhatian khusus apa ini? Ya pembimbingan terhadap yang apa ya, yang kurang dalam memahami. Kan karakter anak kan beda-beda. Iya. Ada yang sekali mendengar oh mampu, Langsung ada bisa. yang harus beberapa kali kita menerangkan baru memberi contoh, iya Baru mereka mampu. mampu, iya. Itu ya yang jadi perhatian khusus. Iya. Mungkin ini juga sama dengan guru-guru kepala yang lain Iya, seperti iya, itu. iya. Pembimbingan khusus kan. Iya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan kira-kira apa Bu? Atau mungkin nanti saya membuat media pembelajaran atau gimana? Ya, motivasi dari sekolah, dari apa ya, dari warga sekolah ya, dari teman-teman ya, apa ya, masukan pada saya agar pada pemilihan metode atau pada pemilihan alat peraga Yang tepat itu ya, apa? yang tepat ya, agar pembelajaran lebih baik. Nah, setelah tadi ada kompetensi, dukungan, kemudian juga penerapan dan sebagainya. Ini komitmen terhadap supervisi besok apa ini? Ya, supaya bisa supervisi besok bisa berjalan dengan lancar ya. Ya. Kemudian saya bisa menunjukkan PP dengan baik. Nah, Kemudian bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan sehingga hasilnya nanti bisa maksimal, anak-anak bisa apa ya, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. jadi sebisa mungkin itu membuat supervisi berjalan lancar. Iya, iya. Kemudian dikemas apa-apa sehingga Iya, yang iya. menyenangkan, belajarnya juga enak, ya, itu sehingga tujuan bisa tercapai. Baik, untuk masanya kapan diberi? Ya, Besok ya, iya. besok kami. Terima kasih, semoga besok sesuai dengan rencana itu supervisi berjalan lancar. Nanti kalaupun ada sesuatu yang kurang bisa konsultasi dulu, saya bisa membantu. Oke. Terima kasih Ibu, selamat siang.